Juna dipercaya oleh pimpinannya untuk memberikan sebuah barang kepada klien. Akan tetapi di perjalanan Juna terpeleset mengakibatkan barang tersebut terjatuh dan rusak. Tindakan Juna sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada video kali ini Bunda Guru tidak menampilkan wajah dulu ya, karena kemarin habis operasi, jadi Bunda Guru belum bisa tampil dulu sementara. Nah, pada video kali ini Bunda Guru akan membahas sedikit tentang prediksi soal-soal P3K Guru tentang manajerial dan juga sosiokultural. Nah, seperti apa? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya, yang baru kenal dengan Bunda Guru, silahkan subscribe dulu, like di setiap video, juga komen, dan juga jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan boleh share ke teman-teman agar semuanya dapat kebermanfaatan dari video-video Bunda Guru. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, ayo kita bahas. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya materi manajerial dan sosiokultural itu. Nah, materi manajerial menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 itu ada beberapa cakupannya, yaitu membahas tentang integritas, di mana di dalam integritas itu ada tentang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Nah, menurut pengertiannya sendiri, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kemudian materi sosiokultural menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 itu mencakup tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati. Secara pengertian, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerjasama sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, langsung saja kita bahas berapa sih nilai ambang batas dan juga bobotnya. Di sini ada beberapa kompetensi yang akan diuji, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga wawancara. Di sini semuanya akan dilakukan secara CAT ya, teman-teman. Untuk kompetensi teknis sendiri itu jumlah soalnya ada 90. Kemudian manajerial ada 25, sosiokultural ada 20, dan juga wawancara ada 10. Untuk durasinya itu teknis, manajerial, dan juga sosiokultural itu ada 120 menit, dan juga untuk penyandang disabilitas itu waktunya ada 150 menit. Nah, nilai ambang batasnya untuk teknis ini terlampir di surat edaran yang sudah ada di webnya pemerintah ya. Ini bisa dilihat per per jurusan masing-masing. Kemudian untuk manajerial dan sosiokultural ini nilai ambang batasnya ada 130, dan juga nilai kumulatif maksimalnya 200, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mencapai 130 saja itu sudah lolos yang dinamakan passing grade, di mana untuk bobotnya itu sendiri paling tinggi itu ada 4 poin, dan juga paling rendah itu ada 1 poin. Nah, untuk tidak menjawab 0 poin.
Di sini teman-teman diusahakan untuk selalu menjawab meskipun nanti mendapatkan nilai terendah 1 poin. Karena ketika teman-teman tidak menjawab nanti hanya akan mendapat 0 poinnya. Ya teman-teman ya. Untuk sosiokultural itu ada paling tinggi 5 poin dan juga paling rendah 1 poin. Sama juga untuk yang tidak menjawab 0 poin. Jadi teman-teman usahakan selalu menjawab, apapun jawaban dari teman-teman itu akan mendapat poin 1 ya teman-teman. Usahakan selalu menjawab. Nah, untuk wawancara sendiri nanti akan ada 10 soal di mana dijawab dalam waktu 15 menit. Ini seperti CAT ya teman-teman, hampir sama lah dengan manajerial dan sosiokultural. Tapi pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan hanya membahas soal-soal tentang manajerial dan juga sosiokultural. Nah, untuk wawancara sendiri nilai ambang batasnya ada 24 dan juga nilai maksimalnya 40. Paling tinggi jawabannya mendapatkan poin 4 dan juga paling rendah mendapatkan poin 1 ya teman-teman. Nah, seperti itu nilai ambang batas dan juga bobotnya. Teman-teman, kita akan membahas contoh-contoh soalnya seperti apa. Tapi jangan lupa yang belum like, komen, dan juga subscribe, silakan segera subscribe dulu agar teman-teman selalu dapat info-info update dari Bunda Guru. Baiklah, langsung saja kita bahas. Baiklah, kita bahas soal yang pertama. Tapi sebelumnya sedikit disclaimer dulu teman-teman. Untuk contoh-contoh soal ini tidak menjadi patokan untuk sama persis apa yang akan keluar besok ya. Ini hanya sebagai acuan belajar teman-teman saja. Semoga kita semua dapat lulus di seleksi P3K tahun ini. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah, Juna dipercaya oleh pimpinannya untuk memberikan sebuah barang kepada klien. Akan tetapi di perjalanan Juna terpeleset mengakibatkan barang tersebut terjatuh dan rusak. Tindakan Juna sebaiknya A. Memberikan langsung kepada klien karena pimpinan tidak mengetahuinya. B. Meminta maaf kepada pimpinan dan mencari barang pengganti yang sesuai. C. Mengabarkan kepada pimpinan dan bersedia ganti rugi. D. Segera mengabarkan pimpinan dan meminta maaf. Silahkan teman-teman boleh di pause dulu dan juga memilih jawaban yang tepat. Nah, kalau sudah kita bahas soal pertama, yaitu Juna dipercaya oleh pimpinan memberikan sebuah barang kepada klien. Nah, tapi di perjalanan ia terpeleset, barangnya terjatuh dan juga rusak. Poinnya di sini dipercaya pimpinan, akan tetapi kepercayaan tersebut tidak sengaja terjatuh dan juga rusak, seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira tindakan apa yang sebaiknya diambil? Di sini kita lihat yang pertama, memberikan langsung kepada klien. Memberikan langsung kepada klien karena pimpinan tidak mengetahuinya. Di sini jelas ya, yang A ini adalah tindakan yang kurang bertanggung jawab karena mentang-mentang pimpinannya tidak mengetahui, akhirnya diberikan langsung. Ini langsung kita eliminasi saja. Kemudian yang kedua, meminta maaf kepada pimpinan dan mencari barang pengganti yang sesuai. Ini ada etikat baik untuk meminta maaf dan juga mencoba berusaha mencari solusinya, mencari barang pengganti yang sesuai. Ini kita keep dulu. Kemudian yang C, mengabarkan kepada pimpinan dan bersedia ganti rugi. Di sini hanya mengabarkan, tidak ada etika untuk meminta maaf ya. Jadi untuk poinnya lebih ke yang B, lebih tinggi poinnya. Jadi ini kita eliminasi. Kemudian yang D, segera mengabarkan pimpinan dan minta maaf. Ini hanya mengabarkan dan juga minta maaf, untuk solusi juga tidak ada ya teman-teman. Ini kita eliminasi juga. Nah, kemungkinan jawaban untuk poin tertinggi ini ada di soal yang B. Karena ini ada etika untuk meminta maaf dan juga mencari barang pengganti yang sesuai. Ada minta maafnya dan juga ada solusinya. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Anda adalah seorang karyawan yang bertugas sebagai perencana pembangunan. Suatu hari,
Ia kedatangan klien yang ingin menggunakan jasanya untuk pembangunan gedung perusahaan. Ia yang di sini Anda ya teman-teman menerima tawaran tersebut dan mulai melaksanakan pekerjaannya, akan tetapi ia menderita sakit keras saat pekerjaannya baru mendapatkan 50%, sedangkan tepat waktu pekerjaan tidak dapat ditunda lagi. Tindakan apa yang Anda lakukan? A. Meminta pengertian klien agar ia mau menambah waktu hingga Anda sembuh. B. Optimis akan segera sehat dan kembali mengerjakan tugas. C. Menyerahkan sisa pekerjaan kepada rekan kerja yang lain. Dan juga D. Meminta klien dan merekomendasikan rekan kerja yang lain untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, silahkan di-pause dulu untuk memikirkan jawabannya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, mari kita bahas pertanyaannya. Nah, di sini permasalahannya itu Anda itu diposisikan sebagai seorang karyawan bertugas memiliki seorang klien. Di sini klien ini mempercayai Anda untuk menggunakan jasa dalam perencanaan pembangunan ya. Jadi ada pesanan, ada proyek. Nah, di mana ketika Anda sudah menyanggupi, Anda menderita sakit keras. Nah, sakit keras ini ketika pekerjaannya baru 50%, otomatis masih ada 50% pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, untuk jawabannya di sini yang A ini meminta pengertian klien agar mau menambah waktu hingga Anda sembuh. Di sini meminta pengertian klien sampai menunggu hingga Anda sembuh, padahal di sini diberitakan bahwa sakitnya keras ini otomatis belum ada kepastian kapan sembuh. Jadi ini memberikan kepastian yang belum pasti ini, sementara kita eliminasi ya teman-teman karena tidak ada kepastian. Kemudian yang B, optimis akan segera sehat dan kembali mengerjakan. Ini hampir sama, optimis untuk segera sembuh juga belum ada kepastian, kita eliminasi terlebih dahulu. Kemudian yang C, menyerahkan sisa pekerjaan kepada rekan kerja yang lain. Ini otomatis tidak ada tanggung jawabnya malah teman-teman ya, kita eliminasi juga. Kemudian yang D, meminta klien dan merekomendasikan rekan kerja yang lain untuk melanjutkan pekerjaan. Di sini maksudnya mungkin meminta klien untuk menambah tenggang waktu ya teman-teman ya, dan merekomendasikan rekan kerja yang lain untuk melanjutkan pekerjaan, karena memang dirasa sakitnya ini keras dan sembuhnya belum tahu. Jadi daripada 50% pekerjaannya ini tidak selesai, maka meminta tolong untuk klien menunggu dan juga merekomendasikan kepada rekan kerja lain untuk melanjutkan pekerjaannya. Jadi ada solusi yang untuk kedua belah pihak seperti itu. Jadi kemungkinan untuk skor tertinggi ini ada di jawaban yang D ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ini, Bu Jani adalah seorang pengembang teknologi pembelajaran. Suatu hari saat ia sedang melakukan tugasnya untuk melakukan evaluasi pengembangan teknologi pembelajaran, ia menerima telepon dari rekan kerjanya. Rekan kerjanya yang meminta bantuan kepada Bu Jani untuk menemui dan menyelesaikan tugasnya. Tindakan Bu Jani sebaiknya A. Segera membantunya sebab Bu Jani kasihan padanya. B. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian membantunya. Yang C. Menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas membantu teman semampunya. D. Membawa pekerjaan untuk dilakukan di tempat temannya. Nah, silakan teman-teman pause dulu untuk mencari jawabannya. Baik, kita bahas pertanyaan nomor 3 ini. Di sini Bu Jani adalah seorang teknologi pengembangan pembelajaran seperti itu ya teman-teman. Jadi beliau juga bekerja sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran. Nah, suatu hari diminta ketika sedang melakukan tugasnya, ada rekannya yang meminta bantuan.
kepada Bu Jani untuk menyelesaikan tugas temannya. Nah, harus seperti apa yang akan dilakukan? Ini sesuai jawaban yang A, ini segera membantu sebab Bu Jani kasihan. Otomatis ini Bu Jani langsung pergi ke temannya ya, segera membantunya. Padahal dia baru juga ada tugasnya sendiri, ada pekerjaan sendiri. Ini kita eliminasi ya, karena dia lalai dengan tugasnya sendiri. Padahal yang pokok itu adalah tugasnya sendiri. Kemudian yang B, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian membantunya. Ini kita simpan dulu, menyelesaikan pekerjaan dulu, terus baru ke tempat temannya. Terus yang C, menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas membantu teman semampunya. Ini bolehlah menyelesaikan pekerjaannya dulu, kemudian bergegas membantu. Tapi di sini ada kata semampunya. Terkesan di sini kurang maksimal dalam membantu ya teman-teman ya. Jadi hanya semampunya, hanya sebisanya, seperti itu. Ini kita simpan dulu. Kemudian yang D, membawa pekerjaan untuk dilakukan di tempatnya. Nah, kira-kira ketika pekerjaan itu dibawa ke sana agak efisien memang, tapi akan terlalu membawa pekerjaan ke tempat teman ini malah menjadi ribet seperti itu ya teman-teman. Ini kita evaluasi, kita eliminasi saja. Nah, kemudian ada dua jawaban di sini, ada yang B, menyelesaikan pekerjaan dulu kemudian membantunya. Ini kemungkinan yang mendapatkan skor tertinggi ini yang B, karena ini membantunya ini dengan ibaratnya maksimal. Kalau di sini semampunya ini kurang maksimal, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini poin yang menjadi negatif ini semampunya. Nah, ini sekali lagi ini hanya hanya pendapat dari saya, beda pendapat boleh teman-teman. Tapi menurut saya ini nilai yang poin yang tertinggi ada di B, seperti itu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan nomor 4. Anda adalah seorang ASN P3K yang baru dinyatakan lulus. Anda ditugaskan di sebuah desa yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Saat menjalankan tugas Anda di hari pertama, seorang datang dan mengaku sebagai atasan Anda. Ia marah sebab ruangannya belum dibersihkan. Tindakan Anda: A, segera membersihkan ruangannya. B, memanggil orang yang bertugas membersihkan ruangan. C, memberikan pengertian bahwa membersihkan ruangan bukan tugas Anda. Dan D, menjelaskan jika Anda merupakan karyawan baru dan memanggil petugas kebersihan. Silakan teman-teman bisa pause sendiri dan memikirkan jawabannya. Oke, kita bahas pertanyaan nomor 4. Nomor 4 ini, Anda sebagai seorang ASN P3K yang baru lulus, baru ya di situ di pekerjaan tempat teman-teman ini. Nah, kemudian saat menjalankan tugas di hari pertama, seseorang datang mengaku, kemudian yang marah-marah sebab ruangannya belum dibersihkan. Nah, di sini poin pentingnya ini Anda hanya baru sebagai orang yang baru di situ ya, jadi belum mengenal siapa pimpinan di sana, belum banyak mengenal orang-orang yang ada di sana. Nah, di sini yang A yaitu segera membersihkan ruangan. Untuk jawaban yang A ini terkesan Anda kurang memiliki prinsip ya, karena ketika ada orang yang marah-marah langsung segera membersihkan ruangan, padahal itu bukan pekerjaan Anda. Ini kita eliminasi terlebih dahulu. Kemudian yang B, memanggil orang yang bertugas membersihkan ruangan. Nah, di sini teman-teman ada solusi memanggil orang yang bertugas membersihkan ruangan. Bolehlah ini. Tapi teman-teman belum memberikan solusi kepada seseorang yang marah-marah ini. Jadi memberikan solusi baru untuk membersihkan ruangannya saja. Ini boleh kita keep dulu. Kemudian yang C, memberikan pengertian bahwa membersihkan ruangan bukan tugas Anda. Nah, di sini baru hanya berkomunikasi dengan seseorang yang marah-marah tadi dan juga belum memberikan solusi. Kita keep dulu sementara.
Kemudian menjelaskan jika Anda merupakan karyawan baru dan memanggil petugas kebersihan. Ini sudah berkomunikasi dan juga memberikan solusi ya teman-teman, karena juga memanggilkan petugas kebersihan. Di sini menurut saya poin yang lebih tinggi di antara ketiga yang di keep ini adalah yang jawaban yang D, di mana di sini ada komunikasi dan juga memberikan solusi atas masalah yang terjadi seperti itu. Kemudian soal yang kelima. Pertanyaan yang kelima, Pak Arya mendapatkan undangan untuk menjadi seorang juri di sebuah perlombaan. Perlombaan tersebut berlangsung selama 4 hari. 2 hari pertama acara berlangsung pada hari kerja dan 2 hari berikutnya pada hari libur. Tindakan Pak Arya adalah A. Menolak tawaran tersebut sebab ia harus bekerja, B. Merekomendasikan teman lain untuk menjadi juri, C. Menerima tawaran hanya 2 hari di hari libur, dan juga D. Menerima tawaran tersebut dan izin selama 2 hari. Silakan teman-teman pause sendiri untuk memikirkan jawabannya. Nah, mari kita bahas pertanyaan nomor 5. Di sini ada Pak Arya yang mendapatkan undangan menjadi juri di sebuah perlombaan. Ini undangan ya sifatnya ya teman-teman. Nah, perlombaan tersebut berlangsung selama 4 hari di hari pertama, 2 hari di hari pertama itu pada saat hari kerja. Nah, dan 2 hari berikutnya di hari libur. Nah, di sini jawaban yang pertama, menolak tawaran tersebut sebab ia harus bekerja. Jelas menolak ini adalah kurang berbaik hati ya teman-teman ya, ibaratnya kurang beretika seperti itu. Ini langsung kita eliminasi. Kemudian yang B, merekomendasikan teman lain untuk menjadi juri. Ini juga kata halus untuk menolak, jadi ini kita eliminasi. Yang C, ini menerima tawaran hanya 2 hari di hari libur. Ini kita keep dulu karena ada menerima. Kemudian yang D, menerima tawaran tersebut dan izin selama 2 hari. Ini kita keep. Nah, kita bandingkan sekarang. Menerima tawaran hanya 2 hari di hari libur. Oke, berarti di hari kerjanya dia tidak mau menerima tawaran untuk menjadi juri, tidak mau menerima undangan. Kemudian yang D ini menerima tawaran tersebut dan izin selama 2 hari. Ini berarti dia izin di hari kerja, ini dia minta izin. Nah, ini kalau menurut saya izin yang 2 hari ini berarti sama saja Pak Arya ini akan lalai akan tugas yang seharusnya ya. Padahal yang wajib itu adalah di tempat kerjanya ini. Nah, ini berarti kita eliminasi. Dan menurut Bunda Guru, jawaban yang berpoin besar adalah yang C, di mana menerima tawaran hanya di 2 hari libur saja. Pertanyaan nomor 6, yaitu Niko adalah seorang karyawan di bagian administrasi. Suatu hari, seseorang datang dan meminta dokumen penting dan data perusahaan. Ia mengaku sebagai orang tua pemilik perusahaan. Tindakan Niko adalah A. Memintanya menunjukkan KTP dan syarat-syarat lainnya. B. Menghubungi pimpinan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. C. Memberikan dokumen yang diinginkan. D. Menolak permintaannya sebab ia harus menjaga kerahasiaan dokumen. Silakan teman-teman pause dulu dan juga memikirkan jawabannya. Nah, baik, kita bahas pertanyaan nomor 6. Di sini diposisikan sebagai, sebentar saya pilih pointer dulu. Di sini Niko posisinya seorang karyawan di bagian administrasi ya teman-teman. Kemudian ada seseorang yang meminta dokumen penting dan data perusahaan. Yang masih mengaku sebagai orang tua pemilik perusahaan. Di sini poinnya, seseorang itu entah benar entah salah itu sebagai orang tua pemilik perusahaan. Jadi kebenarannya tuh belum pasti. Nah, poin jawaban yang pertama ini meminta menunjukkan KTP dan syarat-syarat lainnya. Di sini
KTP dan syarat-syarat ini adalah dokumen yang bisa dimanipulasi ya teman-teman, sehingga keabsahannya ini belum jelas. Jadi ini kita eliminasi langsung saja. Kemudian menghubungi pimpinan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Baik, ini kita keep. Yang C, memberikan dokumen yang diinginkan. Ini langsung memberikan begitu saja, berarti otomatis langsung percaya ya dengan kedatangan seseorang yang mengaku tadi. Ini kita eliminasi langsung aja deh teman-teman. Terus yang D, menolak permintaan sebab ia harus menjaga kerahasiaan dokumen. Nah, ini kita bandingkan dengan yang B. Dibanding yang B ini tadi, kita menghubungi pimpinan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Otomatis kita cross check apakah ini benar orang tuanya atau bukan ya. Ini di cross check dulu. Ada etika untuk meng-cross check dulu ke pimpinan. Kemudian yang ini langsung menolak ya teman-teman. Jadi tanpa ada cross check, kemudian langsung menolak bahwa orang tersebut tadi orang tua dari pemilik. Ini menurut Bunda Guru poin yang besar ini berada di jawaban yang B ya teman-teman, karena ada tindakan untuk menghubungi terlebih dahulu dibanding langsung menolaknya. Seperti itu, jadi jawabannya adalah B. Kemudian pertanyaan nomor 7. Anda seorang TU di suatu sekolah. Saat Anda bersiap untuk istirahat siang, seorang wali murid datang untuk mendaftarkan anaknya pada sekolah tersebut. Tindakan Anda adalah A. Segera melayani sebelum istirahat. B. Memintanya menunggu dengan sopan hingga jam istirahat berakhir. C. Menolaknya dan memintanya kembali pada saat jam istirahat berakhir. Dan juga D. Meminta rekan lain untuk melayaninya. Silahkan pause dulu dan juga memikirkan jawaban yang tepat menurut teman-teman. Baik, segera kita bahas soal yang nomor 7 ini. Di sini ada seorang TU di sekolah dan bersiap untuk istirahat. Berarti di sini poinnya baru bersiap-siap ya, jadi belum istirahat ya. Terus ada seorang wali murid datang mendaftar anaknya ke sekolah tersebut. Nah, jawaban yang pertama ini segera melayani sebelum istirahat. Ini kita keep dulu, kemungkinan bisa ini jawabannya. Yang B, memintanya menunggu dengan sopan hingga jam istirahat berakhir. Meminta menunggu dengan sopan hingga jam berakhir. Ini boleh kita keep juga karena dengan sopan ya memintanya ya. C, menolaknya dan memintanya kembali pada saat jam istirahat berakhir. Wah, ini ada menolak, ini langsung kita eliminasi saja karena ada kata tolak. Kata-kata yang negatif ini mending langsung kita eliminasi. Meminta rekan lain untuk melayaninya, otomatis ini juga kata halus untuk menolak melayani ya, ini kita eliminasi. Kemudian kita bandingkan jawaban A dan B. Yang A ini segera melayani sebelum jam istirahat, kemudian yang B meminta untuk menunggu hingga jam istirahat berakhir. Kita kembali ke pertanyaan. Di sini pertanyaannya poinnya adalah baru akan bersiap untuk istirahat. Jadi ini belum masuk jam istirahat. Ya, teman-teman masih jam kerja. Jadi ketika teman-teman itu ada customer ataupun wali murid yang datang untuk mendaftar atau apapun, meminta pelayanan dari teman-teman, ini menurut Bunda Guru jawaban poin yang paling tinggi ini di A. Karena apa, ini segera melayani sebelum jam istirahat, teman-teman. Ini ada korelasinya sama dengan bersiap untuk istirahat. Kalau yang ini otomatis sudah menolak dengan halus ya, memintanya menunggu, seperti itu. Jawabannya A ya teman-teman. Boleh pendapat, boleh beda pendapat, boleh teman-teman, silahkan. Kemudian pertanyaan nomor 8. Hari ini Anda kedatangan pimpinan perusahaan. Sebelumnya Anda sudah bekerja dengan pimpinan lama selama 5 tahun dan merasa cocok dengan gaya kepemimpinannya. Tindakan Anda: A. Berharap gaya kepemimpinan pimpinan baru sama dengan pimpinan lama. B. Menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan pimpinan baru. C. Menolak bekerja dengan pimpinan baru. D. Mencoba beradaptasi sebisa mungkin. Silakan teman-teman pause dan pikirkan jawaban menurut teman-teman. Baiklah, kita bahas pertanyaan nomor 8 ini. Nomor 8 ini teman-teman posisinya kedatangan pimpinan baru ya.
Yang sebelumnya teman-teman itu sudah bekerja dengan pimpinan lama selama 5 tahun dan merasa cocok, sudah klik ya sama pimpinan yang lama. Kemudian datanglah seseorang dengan dengan pimpinan baru dan gaya kepemimpinan yang baru juga. Nah, apa tindakan yang harus kita ambil? Berdasarkan jawaban yang pertama ini, berharap gaya kepemimpinan pimpinan baru sama dengan pimpinan lama. Ini terdengar tidak bisa menerima orang baru ya, ini kita eliminasi langsung saja. Kemudian yang B, menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan pimpinan baru. Ini bisa jadi jawabannya karena berusaha adaptasi ya, menyesuaikan diri. Terus yang C, menolak bekerja dengan pimpinan baru, sama. Ketika ada kata menolak langsung kita eliminasi saja. Yang D, mencoba beradaptasi sebisa mungkin, mencoba beradaptasi. Mari kita bandingkan dengan yang B. Menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan pimpinan baru. Ini adaptasi, di sini juga adaptasi, tapi di sini menyesuaikan dirinya langsung tertulis ya, langsung menyesuaikan diri, sedangkan di sini ada mencoba. Berarti kan ada kemungkinan dia juga tidak bisa beradaptasi ya teman-teman. Sama artinya menolak dengan kepemimpinan baru, menolak halus seperti itu karena ada mencoba. Jadi kemungkinan poin tertinggi ini jawabannya ada di B teman-teman, karena langsung bisa menyesuaikan diri dengan siapapun pimpinan yang akan memimpin teman-teman. Baiklah, kemudian pertanyaan nomor 9. Anda adalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Suatu hari pimpinan meminta Anda untuk menemui klien. Saat Anda melihat data klien tersebut, Anda menyadari bahwa klien tersebut adalah teman lama Anda yang sering melakukan perundungan. Tindakan Anda: A, tetap menemuinya dan bekerja secara profesional. B, berharap dia tidak lagi bersifat seperti itu. C, menolak menemui klien sebab takut dibully. D, memintanya untuk profesional. Nah, silakan teman-teman bisa pause dulu dan juga memikirkan jawaban menurut teman-teman. Baiklah, kita bahas pertanyaan nomor 9. Di sini konteksnya adalah Anda itu bekerja sebagai seorang sekretaris yang kebetulan diminta untuk menemui klien pimpinan kita ya, klien bos kita. Nah, di situ kalian melihat bahwa klien tersebut datanya itu merupakan teman lama Anda yang dulu memiliki masalah dengan Anda, pernah melakukan perundungan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan jawaban yang A ini, tetap menemuinya dan bekerja secara profesional. Ini boleh ya, ini ya kita keep dulu ya, kita bandingkan ketika ada jawaban. Yang lain, B, berharap dia tidak lagi bersifat seperti itu. Ini berharap tidak seperti itu lagi, ini terlalu memaksakan kepada orang lain ya. Kalau tindakan profesional itu lebih ke diri kita sendiri baru ke orang lain. Nah, ini langsung ke orang lain tersebut, ini kita eliminasi langsung saja. Yang C, menolak menemui klien sebab takut dibully. Nah, kata menolak ini langsung kita eliminasi. Yang D, memintanya untuk profesional. Ini hampir sama dengan B, langsung kita eliminasi. Nah, oke, baiklah, sudah ketemu ya jawabannya ya. Kemungkinan besar poin terbesar ini ada di A, tetap menemui dan bekerja secara profesional. Kemudian soal nomor 10. Suatu hari Pak Dido dan tim menemui klien penting. Saat presentasi, tim Pak Dido salah menjelaskan salah satu poin kerjasama. Pak Dido baru menyadari hal tersebut setelah kerjasama disepakati. Tindakan Pak Dido: A, menerima hal tersebut dengan lapang dada. B, melakukan komunikasi kembali dengan klien dan berharap menyetujuinya. C, mengulang kembali presentasi. D, menyalahkan tim atas kelalaian mereka. Silahkan teman-teman bisa pause dulu dan memikirkan jawaban yang tepat menurut teman-teman. Dan soal nomor 10 dan juga jawabannya kita lanjut di part 2, dan juga ada
lanjutan lagi soal-soal berikutnya. Kita ketemu lagi di part 2. Jangan lupa yang belum subscribe dulu di channel Bunda Guru TV, dan juga like, komen di setiap videonya. Juga kalau dirasa teman-teman video ini bermanfaat, silahkan boleh share video ini agar kebermanfaatan dari video-video Bunda Guru dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain. Baiklah, Bunda Guru tutup banyak salahnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part 2. Teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.